Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.26 atau di sekitaran hampir jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Selasa tanggal 12 Agustus guys. Dan malam ini tuh ada news di sekitaran jam 19.30. Dan newsnya itu news CPI guys. Biasanya kalau newsnya CPI itu bakalan ada pergerakan besar guys. Nanti kita lihat apakah news CPI-nya pergerakannya besar atau enggak guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan, kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys, di time frame H1 guys. Dan di sini sambil nunggu newsnya rilis, di sini kita coba mapping dulu guys, karena di sini belum saya mapping. Di sini kita coba mapping. Dan di sini kalau kita analisa pergerakan market dari sesi Asia tadi pagi sampai sesi Eropa, pergerakan marketnya di sini cenderung koreksi guys. Jadi pergerakan di sini tuh cuman muter-muter di area sini guys. Pergerakan marketnya di sini tuh gak mampu nge-break area resisten di sini ataupun area support di sini guys. Dan bisa jadi nanti news CPI bakalan nge-break antara resisten di sini atau area support di sini guys. Jadi nanti kita tinggal tunggu. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area support di sini. Terus kita coba tandai area resisten atasnya guys. Kita tandai resisten di sini. Terus di sini kita coba tandai untuk area support bawahnya. Di sini kita bisa tandai area RBS di sini, resisten become support. Dan kita coba tandai area RBS bawahnya lagi guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area atasnya. Untuk area atasnya kita bisa tandai di area sini. Di sini ada area SBR guys, atau area support become resisten guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 guys. Di sini kita coba pindah di time frame M15. Dan seperti biasa untuk di time frame M15 kita tandai area base dan area open marketnya guys. Dan di sini pergerakan newsnya sudah rilis di sekitaran jam 19.30. Pergerakan marketnya sudah mulai agresif karena di sini news CPI-nya sudah rilis guys. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Di sini kita coba sambil mapping lagi. Kita cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle merah ini guys. Terus kita coba tandai untuk area support terdekatnya. Untuk area support terdekatnya kita tandai candle merah ini guys. Dan kita coba tandai untuk area resisten atasnya. Untuk area resisten atasnya kita bisa tandai di candle hijau ini guys, doji hijau ini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR dan area base di time frame H1 dan di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita seperti biasa, di sini kita bakalan tunggu newsnya rilis dulu guys. Di sini sudah rilis.
Dan minimal kita tunggu 15 menit setelah news release baru kita cari setup guys. Untuk setupnya seperti biasa kita bakalan menggunakan setup OMUS atau setup open market US, atau nanti kita juga bisa menggunakan setup bouncing guys. Tergantung nanti kondisi marketnya itu kayak gimana guys. Untuk setup OMUS-nya seperti biasa di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Di sini seumpama pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullback-nya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullback-nya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali. Dan nanti kita juga bisa ambil setup OMUS nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya. Dan nanti kita bisa lihat dari struktur marketnya juga guys. Terus untuk setup bouncingnya guys, di sini kita bisa menggunakan setup bouncing ketika pergerakan marketnya seumpama nanti naik ke atas, dan kita gak bisa dapat setup OMUS di area sini guys. Kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Ketika pergerakan marketnya menyentuh area resisten di time frame H1 di sini, kita bisa ambil setup sell atau setup bouncing guys. Dan seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah dan kita gak dapat setup OMUS di area sini guys, kita bisa tunggu pergerakan marketnya menyentuh area support di time frame H1 di sini, dan ketika pergerakan marketnya menyentuh area support di sini guys, kita bisa ambil setup buy atau kita bisa menggunakan setup bouncing guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali guys. Yang penting di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya, apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Oke. Oke guys, dan di sini saya coba entry buy guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya seperti biasa. Untuk SL-nya di sekitaran 30 pip. Dan untuk take profitnya ada di 60 pip guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry buy guys? Di sini saya entry menggunakan konfirmasi di time frame M1. Tadi kan ada news di sekitaran jam 19.30 dan newsnya itu cukup high guys, yaitu news CPI. Dan tadi itu pergerakan news kalau kita lihat di time frame M15, pergerakan news di sini kan naik ke atas, mencoba ngebreak area resisten di sini, tapi pergerakan newsnya agak mampu guys. Pergerakan newsnya hanya membentuk sumbu. Jadi pergerakan newsnya itu cuman meretest area resisten di sini. Jadi pergerakan newsnya itu cuman sampai ke area sini guys. Tapi di sini kalau kita perhatikan di time frame M15, area open market di sini kan membentuk resisten guys, dan area open market di sini sudah ketembus oleh news tadi guys. Terus di sini saya coba lihat di time frame M5, pergerakan market di time frame M5, news tadi tuh pergerakan marketnya di sini naik ke atas. Terus setelah itu dia turun ke bawah dan di sini naik lagi ke atas guys. Tapi di candle hijau ini, pergerakan marketnya di candle hijau ini gak mampu ngebreak area resisten yang baru aja dibuat ini guys. Jadi di candle hijau ini tuh gak mampu ngebreak area resisten
yang baru aja dibuat guys. Makanya di sini saya cari konfirmasi di time frame M1 guys, karena kalau kita lihat di konfirmasi di time frame M5 di sini tuh konfirmasinya kurang begitu kuat guys. Dan tadi tuh saya lihat di time frame M1, di sini kalau kita perhatikan di time frame M1 setelah dia naik, terus di sini turun, terus di sini naik lagi, terus di sini turun guys. Dan tadi tuh saya entry ketika candle hijau ini jadi, saya coba langsung ambil setup buy guys. Dan di sini tinggal kita tuh guys, di sini pergerakan market sudah mulai naik ke atas. Oke, di sini entry kita sudah kena TP guys. Dan di sini kalau kita lihat untuk riwayatnya, di sini kita profit di sekitaran 975.000. Potong komisinya 11.000 dan profit bersihnya ada di 964.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys, menggunakan konfirmasi di time frame M1. Jadi di sini tadi saya entry ketika newsnya sudah selesai, news CPI sudah selesai dan ada setup, ada momen, dan saya tadi tuh kombinasikan antara time frame M15, M5 dan M1 guys. M15 sudah jelas, di sini sudah ada informasi bahwa pergerakan marketnya bakalan naik ke atas. Dan di time frame M5 juga sudah jelas guys. Di sini pergerakan market naik, turun, dan di sini sudah ada kemungkinan pergerakan market bakalan naik guys. Walaupun sebenarnya di candle hijau ini konfirmasinya kurang begitu kuat guys. Makanya tadi saya cari konfirmasinya di time frame M1 dan kita lihat di time frame M1 pergerakan marketnya di sini naik, turun, di sini naik lagi, turun, dan di sini di break lagi guys. Candle merah ini di break lagi oleh candle hijau ini guys. Makanya ketika candle hijau ini jadi, saya coba ambil setup buy guys. Dan alhamdulillahnya ketika saya coba ambil setup buy, pergerakan marketnya di sini langsung naik ke atas guys dan mengenai take profit kita guys. Jadi sangat-sangat simple sekali guys untuk setup OMUS atau teknik open market US guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 5.988.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.